Halo Dimensi Lovers, kembali lagi bersama saya Kadiana bersama Dimensi Belajar di mana saja. Oke, kali ini saya akan membahas soal UM, ujian mandiri untuk masuk Universitas Diponegoro, khusus pembahasan soal bahasa Inggris. Nah, soal bahasa Inggris ini saya ambil itu tahun 2017 Saintek dan kode soalnya itu 521. Oke. Ini dia contoh soalnya. Kalau soal bahasa Inggris itu yang perlu teman-teman pahami, soal bahasa Inggris itu biasanya yang keluar itu ada dua tipe, structure and written expression. Kalau structure itu memilih mana jawaban struktur yang benar. Nah, kalau written expression itu teman-teman diminta untuk memilih mana jawaban yang salah. Nah, terus satu lagi itu mengenai reading comprehension. Nah, untuk soal Undip 2017 ini, dia ada dua tipe nih. Kalau kemarin yang tahun 2018 tipe soal 727 itu structure and written expression aja. Nah, sekarang itu ada dua tipe soal, yaitu reading comprehension dan structure. Oke, nah kita lanjut aja teman-teman ke reading comprehension. Nah, gimana cara ngejawabnya? Nah, teman-teman jangan berfokuskan dulu pada teksnya pertama. Jadi teman-teman harus fokus ke pilihan jawabannya dulu. Nah, langsung aja ke nomor 31 ya. Nah, nomor 31 ini apa aja sih? Apa sih kata kuncinya? Kata kuncinya adalah the following ideas are true about corrosion, except. Nah, ini berarti ini ya, pengecualian ya. Yang mana nih? Oh, langsung aja kita lihat nih yang A. It reacts with the environment. Nah, katanya corrosion itu reacts with the environment. Nah, berarti cari kata kuncinya adalah reacts dan environment. Ada nggak nih? Kita lihat ke soalnya, paragraf pertama. Ada nggak? Oh, ini ada. Ya, it is the gradual destructions of materials, usually metals, by chemical and or electrochemical reaction with their environment. Nah, berarti betul ya. Berarti yang A bukan jawabannya. Oke, sekarang ke yang pilihan kedua. Apa sih ini? Zinc is an example of slow reaction for corrosion. Ya, zinc is an example of slow reaction for corrosion. Nah, berarti kata kuncinya adalah slow reaction. Ya, kita lihat di sini zinc dan slow reaction. Coba kita lihat di paragraf pertama ada nggak ngebahas tentang zinc? Nggak ada ya. Itu nggak ada di paragraf pertama. Kita lihat di paragraf kedua ada nggak tentang zinc dan slow reaction. Nggak ada juga. Paragraf selanjutnya nggak ada. Oke, berarti paragraf selanjutnya ada nggak nih? Oh, ini slow reaction. Coba kita udah dapat nih ya, slow reaction ya. Sekarang kita lanjut ke zinc. Ada nggak zinc? Oh, oke. This include such metals as zinc. Nah, jadi this-nya itu kan kembali ke reaction kinetics ya, slow reaction kinetics. Oke, nah berarti yang nomor 2 itu yang B maksudnya itu benar. Nah, sekarang kita lihat yang C itu it increases the usefulness of properties. Kita kata kuncinya adalah increase dan usefulness ya, usefulness of properties. Coba kita lihat
Usefulness, mana nih kira-kira ada nggak di paragraf pertama? Oke, ini bahan-bahannya ya, kita lihat. Usefulness, mana usefulness, ada nggak? Usefulness. Oh, ini ya kata-kata useful. Corrosion degrades. Dia itu menurunkan ya kegunaan dari suatu materi gitu. Nah, berarti dia bukan increase tapi justru dia degrades atau decrease. Nah, berarti jawaban yang salah itu yang not true about corrosion itu adalah yang C ya, yang C, it increases the usefulness of properties. Nah, justru dia bukan increase tapi decrease atau degrades gitu ya. Oke, nah sekarang untuk nomor 32 kita lihat dulu pilihan jawabannya. Paragraph 1 mainly talks about, berarti ini itu ditanyakan paragraf 1 itu dia berbicara banyak tentang apa sih gitu kan. Oke, kita lihat di sini jawabannya adalah the material of corrosion, environment condition for corrosion, reaction upon corrosion, how corrosion happened, sama the appearance of corrosion ya. Oke, kita lihat nih, kalau misalnya ditanya tentang main idea atau topik gitu ya, kita fokusnya ke kalimat pertama dari paragraf ya. Kita lihat ini kalimat pertama dari sebuah paragraf di sini apa? Corrosion is a natural process. Berarti ini itu ngebahas tentang prosesnya si korosi ini gitu. Itu ya, which converts a refined metal to a more chemically stable form, such as its oxide, hydroxide, or sulfide. Gitu ya. Nah, berarti ini kan ngebahas tentang proses dan juga materi-materinya ya, tentang korosi. Nah, berarti ini kan kaitannya tentang proses. Berarti jawabannya yang mana nih kalau misalnya dikaitkan dengan proses? The material. Enggak ya, kalau material itu khusus ngebahas tentang materi-materi yang ada di korosi gitu, yang dimaksudkan dengan korosi. Nah, environment condition ini ngebahas tentang lingkungan aja, kondisi lingkungan untuk korosi gitu. Nah, ini reaction, ini reaksi terhadap korosi. Nah, ini yang D itu how corrosion happened. Nah, ini bagaimana korosi itu terjadi. Jadi kalau proses berarti itu adalah steps gitu, langkah-langkah gitu kan. Nah, berarti ini berkaitan dengan bagaimana gitu kan, kalau proses itu bagaimana. Nah, berarti bagaimana korosi terjadi. Seperti itu. Berarti jawaban yang betul adalah D. Jadi ingat teman-teman, kalau misalnya ditanyanya adalah topik itu kan mainly discussed, itu teman-teman baca dulu first line of the paragraph, baris pertama dari sebuah paragraf gitu. Oke, nah sekarang yang ditanya adalah the next paragraph will probably talk. Nah, paragraf selanjutnya akan menjelaskan tentang apa nih, akan berbicara tentang apa. Berarti setelah teks ini nih, kira-kira paragraf selanjutnya apa gitu ya. Nah, ini caranya adalah teman-teman lihat di paragraf paling akhir. Dia itu main idenya apa sih paragraf paling akhir. Nah, nanti disambungkan kira-kira paragraf selanjutnya itu ngebahas apa. Oke. Nah, kita lihat di sini itu paragraf terakhir ngebahas tentang some metals have naturally slow reaction kinetics. Katanya beberapa metal gitu punya reaksi yang pelan gitu ya, reaksi kinetik yang pelan. Nah, ini ngebahas tentang some metals have naturally slow reaction kinetics. Berarti tentang slow reaction kinetics, dan contoh-contohnya ini ya, such metal as zinc, magnesium, and cadmium. Nah,
Ini ngebahas tentang slow kinetics. Nah, ini kan berarti kaitannya dengan kinetics. Berarti teman-teman cari jawabannya yang berkaitan dengan kinetics yang akan menjelaskan paragraf selanjutnya gitu. Nah, berarti di sini nih kira-kira yang mana sih jawabannya? A. Metal with fast reaction kinetics, example of oxidation, how to prevent corrosion, the benefit of corrosion, tips to minimize oxygen and sulfur. Nah, tadi kan yang banyak dibahas itu tentang reaction kinetics. Nah, berarti itu kan yang tadi itu slow reaction kinetics. Nah, berarti bisa jadi paragraf selanjutnya itu membahas tentang fast reaction kinetics, karena tadi itu hanya membahas sebagian metal dia itu bereaksi kinetik yang lambat gitu. Nah, berarti selanjutnya itu kemungkinan akan ngebahas tentang metals with fast reaction kinetics seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih yang nomor 34 itu the phrase unfavorable. Ini favorable, unfavorable berarti itu kalau itu berkaitan dengan sesuatu yang negatif ya. Nah, ini sebenarnya kalau ini sih termasuk yang mudah, jadi teman-teman nggak harus lihat konteksnya dulu di dalam teks, itu nggak usah dibalik lagi teksnya, karena kita bisa lihat di sini nih. Jawaban yang negatif yang mana nih? Supportive, support enggak kan? Determine, menentukan, enggak. Fluktuatif, kooperatif. Nah, yang unfavorable itu kan dia unfavorable. Itu berkaitan dengan sesuatu yang negatif. Berarti C ya, tidak menguntungkan kan, berarti negatif gitu. Oke. Nah, untuk soal nomor 35, kita lihat the word this in line 27 refers to this itu dia merujuk kemana? Ya, baris ke-27, this, dia merujuk kemana? Oke, kita lihat. Ini 25, 26, 25, 26, 27. Oh. Well, collection of this. Ini ya. This yang ini nih. Oke, ini harusnya 25, 26 ya, karena this di sini dia nggak merujuk apa-apa. This di sini untuk menunjukkan these metals, gitu. Oke, this di sini dia reverse ke apa nih? Oke, nah kalau ada referen kayak gini, nah kita lihat noun sebelumnya, kata benda sebelumnya. Nah, karena this ini dia menunjukkan plural, berarti kita cari noun yang plural gitu, plural noun. Oke, sekarang kita lihat plural noun di sini apa aja sih? Metals sama reaction kinetics gitu kan. Nah, tapi mungkin gak nih kalau metals? This includes such metals. Gak mungkin kalau this ini metals, karena di sini metalsnya disebut gitu. Nah, berarti this ini dia kembalinya ke apa? Ke reaction kinetic gitu. Jadi this ini adalah slow reaction kinetics gitu. Slow reaction kinetics itu apa aja sih? Oh, ini nih ternyata dia itu mengandung meliputi zinc, magnesium, gitu, dan yang lainnya. Oke, berarti slow reaction kinetics ya di sini. Jawabannya kita lihat mana di sini this. Oke. Zinc enggak ya, kinetics. Nah, berarti kinetics. Jadi the word this-nya itu kembali ke kinetics-nya. Slow reaction kinetics. Oke, itu dia untuk reading. Nah, jenis soal selanjutnya itu fill in the blank. Nah, ini berkaitan dengan structure ya. Oke, kita langsung aja. Ini jawabannya itu to be semua ya. Cuma kita lihat nih mana yang betul. Sekarang kita lihat sedimentary rocks. Rocks di sini itu plural. Berarti kalau plural, verbnya, to be-nya itu harus yang plural. Maka eliminasi dulu nih. Is eliminasi, was eliminasi. Been juga dia harus dieliminasi. Kenapa? Karena kalau ingin memakai been itu harus ada
have atau has atau had di depannya gitu ya. Oke, nah berarti ini jawabannya antara D atau B. Were itu untuk past, sedangkan are itu untuk present. Nah, mana nih yang betul nih? Coba kita lihat. Di sini keadaannya past atau present. Oke, di sini sedimentary rocks, bla 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 types of rock that are formed. Nah, ini kan present. Berarti menandakan kalau si teks ini dia menggunakan present gitu kan. Berarti yang betul adalah D gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 37. Ini kita lihat ini semuanya sama, verbnya itu cause, cuman tensesnya berbeda. Yang pertama, A itu present continuous ya. Dia present continuous. Nah, caused itu dia past, bisa past ini atau past participle. Ya, bisa verb 2 atau verb 3 si cause ini. Ini cause itu dia bare infinitive ya atau base form. Ini base formnya ya, bisa digunakan untuk simple present, untuk subjeknya singular, subjeknya plural, sorry. Causes itu dia present, di mana subjeknya itu singular. Jadi kalau verbnya present, kalau subjeknya singular itu ditambahin s belakangnya. Nah, have caused itu dia present perfect ya, present perfect dengan plural subject, soalnya pakainya have ya. Perfect. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini nomor 37 itu apa sih? Oke, ini kita lihat subjeknya itu apa? Kita lihat di sini subjeknya adalah sedimentation is the collective name for processes that. Nah, that ini kan dia referen ya. Nah, ini that itu reverse ke apa nih? Gitu kan, reverse ke apa? Nah, si that ini dia reverse ke sedimentation kan? Gitu. Nah, sedimentation itu dia singular apa plural? Dia singular. Nah, kalau singular, kita lihat pertama ini dulu subjeknya dia singular. Terus kedua, dia tuh apa sih di sini pakai present atau apa? Karena di sini kan ini is present ya kan? Berarti kesananya akan present juga gitu. Nah, berarti di sini carinya adalah jawaban yang present. Mana yang jawaban yang present? Nah, ini causes ya. Causes karena sedimentationnya satu gitu. Singular. Oke. Nah, selanjutnya nomor 38 ini semuanya tentang deposited ya. Oke. Deposit. Was deposited itu pasif ya. Pasif past. Is depositing itu present continuous. Were depositing itu past continuous. Have deposited itu dia present perfect. Nah, being deposited, nah being kalau di sini ini being deposited berarti pasif ya. Pasif, tapi belum diketahui nih ini apa nih tensesnya gitu kan. Karena being itu berarti dia harus ada yang mengawalinya dulu nih. Apa kok dia bisa-bisa tiba-tiba being? Kita langsung aja ya nomor 38. Oke, nah ini nomor 38 itu diawali dengan before. Nah, teman-teman, kalau misalnya ada kata before, after, by, ini kan dia bagian dari preposition ya. Nah, kalau setelah preposition, preposition itu ditambah verb, maka verbnya itu bentuknya present participle ya atau verb ing. Jadi misalnya before going, after going,
by eating gitu. Nah, berarti yang harus diingat adalah setelah before itu jika ada verb, maka verbnya harus diiringi dengan present participle atau verb ing. Oke, nah sekarang kita lihat berarti jawabannya yang mana nih kira-kira yang diawali dengan verb ing. Nah, yang diawali dengan verb ing adalah ini, being deposited. Gitu, berarti jadinya before being deposited gitu. The sediment was formed by watering bla bla bla. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat ini nomor 39. Nomor 39 itu kita lihat pilihan jawabannya apa aja. Oh, pilihan jawabannya adalah had been transported, itu dia past perfect passive. Have been transporting, itu dia present perfect ya, aktif. Transported itu dia bisa past atau past participle, dia bisa aktif atau bisa jadi pasif juga. Transport itu dia bare infinitive atau base form, itu dia digunakan untuk present, subjeknya plural. Had transported itu dia past perfect aktif ya. Sedangkan sini kita lihat. Oke, sekarang kita lihat di sini nomor 39. Oh, the sediment was formed. Berarti itu kalimatnya pasif ya. By weathering and erosion from the source area. And then apa nih? Dia itu was formed, dibentuk gitu kan, atau terbentuk. Nah, terbentuk karena cuaca atau erosi gitu. Nah, and then, nah kalau ada and itu dia kan untuk paralel gitu ya. Jadi dia sebelum dan sesudahnya itu harus same structure. Jadi kalau misalnya di sini form itu past participle, maka setelahnya juga harus past participle gitu. Jadi harusnya di situ apa? Tadi kan transport. Nah, berarti was formed and then transported gitu. Kenapa nggak pakai was lagi? Karena di sini udah was gitu. The sediment was formed and then transported gitu. Itu jawabannya. Nah, jadi jawaban yang betul adalah ini C, seperti itu. Oke, nah sekarang selanjutnya ini nomor 40, occurring, itu dia present participle atau ini bisa jadi gerund ya, karena dia nggak ada to be-nya di depan, berarti dia bukan tenses, termasuk tenses. Occur, dia base form untuk present dengan subjeknya plural. Occurred, dia bisa past atau past participle. Is occurring, itu artinya present continuous. Has occurred, itu artinya present perfect. Oke, nah sekarang kita lihat di sini apa sih? Oh, sedimentation may also. Oke, teman-teman, di sini ada may. Nah, may ini adalah model. Jadi kalau misalnya ada model plus verb ya, any kind of models itu bisa kayak may, might, can, could, shall, should gitu ya, dan yang lainnya. Itu berarti verbnya itu bentuknya harus base form. Jadi kalau misalnya di situ misalnya it may take gitu. Jadi bukan it may takes, tapi it may take gitu. He can sing. She can sing, bukan she can sing gitu. Nah, berarti setelah model ini may, nah jika ada verb setelahnya itu harus diiringi dengan base form. Nah, maka kita lihat nih di sini jawabannya yang base form yang mana. Nah, jawaban yang base form di sini adalah yang occur. Nah, seperti itu untuk menjawab soal bahasa Inggris reading comprehension maupun structure. Nah, sisanya teman-teman bisa belajar dari contoh-contoh soal lainnya dari tahun ke tahun. Teman-teman bisa belajar dan lihat lagi di video ini, dan good luck untuk belajarnya, dan jangan lupa subscribe dan like videonya, dan juga sharing ke teman-temannya yang lagi berjuang untuk masuk PTN ya. Semangat terus and good luck, see you on the next video, bye bye.